Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga sehat dan bahagia selalu. Mari kita budayakan 3M. Mengapa kita harus membudayakan 3M? Karena sekarang masih pandemi COVID. Apa itu 3M? 3M adalah 1. Mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan bilas dengan air yang mengalir selama 30 detik. Yang kedua, menggunakan masker dengan menutup hidung dan mulut. Dan yang ketiga, apabila kita berada di keramaian atau tempat orang banyak, hendaklah mengukur jarak kita dengan orang lain, kurang lebih 2 meter. Terus budayakan 3M untuk menjaga kesehatan kita, keluarga, dan masyarakat. Nah, kali ini kita akan belajar tentang tema 4 globalisasi. Sebelum dilanjutkan, hendaknya kita bersyukur kepada Allah dengan berdoa sebelum kita mulai pelajaran. Berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Nah, ingat ya, pelajaran kita kali ini adalah subtema 1, globalisasi di sekitarku. Muatan pelajaran PKN. Judulnya adalah keberagaman ekonomi dan sikap yang tepat dalam menghadapi keragaman kegiatan ekonomi. Tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi contoh keragaman ekonomi. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan sikap yang tepat dalam menghadapi keragaman kegiatan ekonomi. Keragaman ekonomi merupakan kondisi ketika terdapat berbagai kegiatan ekonomi masyarakat akibat jenis kegiatan ekonomi yang berbeda. Kegiatan ekonomi adalah semua kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Tujuan utama kegiatan ekonomi adalah untuk mendapatkan penghasilan demi memenuhi semua kebutuhan keluarga. Contoh kegiatan ekonomi di Indonesia terbagi dalam berbagai bidang. A. Industri. B. Perdagangan. C. Pertanian. D. Peternakan. Dan E. Jasa. Nah, ini contoh adalah keberagaman kegiatan ekonomi di masyarakat. Ada pedagang, ada penjahit, ada petani, dan peternak. Keberagaman kegiatan ekonomi menimbulkan 1. Keberagaman profesi dari para pelaku ekonomi, contoh pegawai, guru, pedagang, penjahit, polisi, pangkas rambut, dan lain-lain. Yang kedua, keberagaman tingkat ekonomi. Berpenghasilan besar, menengah, dan kecil. Semua profesi tersebut sama penting dan saling membutuhkan. Misalnya, seorang pemilik pabrik besar membutuhkan tenaga buruh untuk bekerja di pabriknya. Sebaliknya,
buruh membutuhkan pekerjaan yang disediakan pabrik. Bagaimana sikap kita menghadapi keragaman ekonomi? Sikap-sikap yang tepat dalam menghadapi keragaman ekonomi di masyarakat adalah bermain dengan semua teman tanpa membedakan profesi dan kelas ekonomi keluarga. Contohnya, kalau kita berteman, tidak boleh memilih teman yang kaya saja, tapi kita harus berteman dengan siapa saja. Boleh yang kaya, yang miskin, ya. Seperti itu ya. Tidak bersikap sombong. Terkadang ada anak yang orang tuanya kaya sombong. Dia tidak mau berteman dengan keluarga yang miskin. Tidak boleh ya anak-anak. Kita tidak boleh bersikap sombong karena semua di mata Tuhan adalah sama, tergantung ketaatan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya, tidak mengejek atau menghina teman yang keluarganya kurang mampu. Misal, ada temanmu yang miskin, sepatunya jelek. Ih, sepatunya bolong-bolong, jelek, tidak bisa beli ya. Nah, kalau perkataan seperti itu tidak boleh ditiru dan tidak boleh dilakukan. Itu namanya mengejek dan menghina orang. Jangan seperti itu ya anak-anak. Saling menghormati antar pelaku kegiatan ekonomi. Contohnya, kalau saling menghormati itu minimal bersikap sopan. Misalkan, kita sebagai pedagang ada pembeli. Ibu, mau beli apa? Ada yang bisa saya bantu? Nah, itu adalah salah satu sikap kita menghormati antar pelaku kegiatan ekonomi. Berbelanja dari pedagang kecil. Contohnya seperti ini. Sekarang kan di kota-kota besar tuh banyak mall. Mallnya gede-gede, keren, dingin, dan bersih. Nah, kita belanja selalu ke sana. Sebenarnya boleh-boleh saja, sah saja. Tapi alangkah baiknya kita berbelanja di warung dekat rumah. Dengan begitu kita membantu tetangga kita supaya perekonomiannya lebih baik. Yang terakhir, tidak iri dengan keberhasilan pekerjaan atau usaha orang lain. Nah, apabila ada seseorang yang sukses, kita tidak boleh iri ya anak-anak. Justru kita cari tahu atau mencontoh cara kerjanya, kenapa orang tersebut bisa sukses. Nah, itu baru anak yang pandai. Dan lain-lainnya, masih banyak lagi ya. Kalian bisa cari sendiri. Demikianlah pembelajaran PKN kita kali ini. Tolong, sikap-sikap yang sudah dijelaskan tadi, yang baik diambil, sedangkan yang kurang baik tidak usah dilakukan. Semoga kita semua sehat dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Ingat ya anak-anak, selalu jaga kebersihan diri dan keluarga, serta selalu semangat walaupun belajar dari rumah. Sampai jumpa lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.